di acara pelatihan online menyusun desain penelitian dan olah data hasil penelitian kualitatif menggunakan tool NVivo 12. Kepada yang terhormat, Bapak Ketua Setia Ganesa, Bapak Dr. Jonet Sailendra, SIPMM. Kepada yang terhormat, Bapak Kaprodi Manajemen, Bapak Kaprodi Manajemen, dan kepada Bapak Kepala LPPM Setia Ganesa. Terima kasih kepada hadirin sekalian yang telah meluangkan waktu pada siang ini. Izinkan saya, Si Amalia, untuk memandu acara ini sampai selesai. Saya akan membacakan agenda acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian paparan pembukaan sambutan dari Kepala LPPM selaku penyelenggara acara ini. Kemudian acara akan dibuka oleh Ketua Setia Ganesa, Bapak Dr. Jonet Sailendra. Kemudian paparan materi akan diberikan oleh Dr. Linda Nur yang akan menyampaikan kurang lebih 90 menit, yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kepada peserta, pada hadirin dapat menuliskan di kolom chat selama sesi berlangsung atau raise hand langsung. Terakhir adalah penutup. Seperti yang kita ketahui, analisis data kualitatif menjadi aspek yang sangat penting dalam banyak penelitian, terutama di bidang kesehatan, sosial, dan pendidikan. Tool NVivo hadir sebagai solusi yang membantu para peneliti mempermudah pengelolaan dan analisis data kualitatif secara terstruktur. Oleh karena ini, pelatihan ini diharapkan mampu memberikan panduan teknis sekaligus wawancara mendalam bagi kita semua. Kita akan menginjak agenda pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada host, silakan untuk memimpin. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian acara kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala LPPM kepada Bapak Aep Saifullah.
Oke, baik Ibu Moderator, Ibu Visi Amalia SMM. Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. yang saya hormati Ketua STI Ganesha, Bapak Dr. Jonet Seilandra Saksana SMM, para pimpinan Waket 1 STI Ganesha, Waket 2 STI Ganesha, Waket 3 STI Ganesha, Bapak Kaprodi S1 Manajemen, Pak Zuber Arza. Ini Pak Kaprodi kami kebetulan satu alma mater dengan Ibu Dr. Linda nih Bu, dari Universitas Tadulako. Ya, ini katanya mau reunian di sini Bu. Ya, Pak Kaprodi, monitor, Pak Bair. Ya, siap Pak Aep, siap monitor. Alhamdulillah. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa, teman-teman kami, ini luar biasa hari ini kegiatan kita dihadiri dari berbagai alma mater, dari berbagai latar belakang kampus, dari Jawa, dari Sumatera, kami cek ada. Tentu dari Sulawesi ada, dari kampusnya Ibu pembicara Ibu Linda. Bapak Ibu semuanya, kami di LPPM dari Lembaga Penelitian dan Pengembangan Masyarakat di ST Ganesha selalu mendorong dan menguatkan dosen-dosen kami ataupun adik-adik mahasiswa kami dalam hal penelitian. Karena memang penelitian serta pengabdian masyarakat itu tidak bisa dihindarkan oleh sebagai seorang dosen ya dan mahasiswa. Bapak Ibu, topik ini menarik. Beberapa hari yang lalu kami sudah membahas bermacam-macam metode kegiatan, metode penelitian berupa analisis kuantitatif. Hari ini analisis tool menggunakan kualitatif, ya menghadirkan kolega saya Ibu Linda. Ini Ibu Linda sudah banyak publikasinya, pernah join riset dengan beliau, ya. Insya Allah nanti hari ini akan belajar dan mengenal apa itu tool Envivo. Bapak Ibu, ini menarik karena kualitatif ini agak berbeda dengan kuantitatif. Ya. Eh, Perbedaannya itu sangat menarik. Oleh karena itu kita hadirkan ibu narasumber agar biar kita tahu bagaimana untuk menganalisis data. Data kualitatif itu bisa dilaksanakan dari berbagai sumber, ya, bisa dikodifikasi, bisa di-coding, kemudian bisa diinterpretasikan, bisa divisualisasikan dalam bentuk gambar-gambar ataupun tabel-tabel. Nah, ini yang kita coba eksplor dan harapan kami tidak berhenti di sini, Ibu Dr. Linda. Kita akan selalu eksis, terutama terkait instalasinya. Ya, ini keluhan dosen kami, keluhan adik-adik mahasiswa kami. Ini bagaimana cara untuk eh, apa tuh aktivasi serta instalasi dari proses tool ini. Bapak Ibu semuanya, tentu hari ini tidak bisa langsung eh, betul paham kita. Nah, oleh karena itu kami tuntut ya teman-teman mahasiswa, dosen terutama, kami tuntut dan kami harapkan untuk eksplorasi lebih dalam masing-masing. Nah, karena kan tentu banyak sekali di berbagai kanal-kanal YouTube, kemudian di berbagai media sosial itu sudah banyak yang mengulas tentang Envivo. Nah, ini kita coba Bapak Ibu dosen lebih lebih korektif kembali dalam metodologinya. Ya. Setelah ini tentu LPPM berkewajiban akan mengevaluasi sejauh mana pemahaman serta sejauh mana dampak daripada kegiatan ini. Ini Ibu Dr. Linda kita akan evaluasi terus. Nah, em, sengaja kami istilahnya tuh kami tarik gigi 4 ya dosen ST Ganesha dan mahasiswa ini ya kami dorong gigi 4 karena sudah waktunya ya sudah waktunya dan sudah
sudah harus untuk betul-betul maju ke depan. Nah, harapan kami juga dari hasil penelitian ini mudah-mudahan ada efek yang berbekas ataupun adanya joint research di antara kita dari kampusnya Ibu Dr. Linda ya dengan teman kami ataupun dari mahasiswanya itu juga dengan mahasiswa kami. Nah, kebetulan Ibu Dr. Linda ini juga kita minta sebagai salah satu reviewer di jurnal kami di STI Ganesha ini biar lebih lebih ada kesinambungan dan ada keberlanjutan. Itu saja mungkin Ibu Moderator, Ibu Visi atas waktunya. Mudah-mudahan bermanfaat. Bapak Ibu para peserta pelatihan hari ini semangat terus, ya pantang mundur karena setiap zaman itu dan setiap waktu selalu pesat perkembangannya. Kalau kita tidak adaptasi, secara otomatis kita akan tertinggal. Ya. Terakhir saya ingin ucapkan dosen ataupun mahasiswa yang menjauhi digital artificial intelligence AI itu akan terkalahkan dengan dosen yang memakai artificial intelligence itu sendiri. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala LPPM, Pak Aep Saifullah. Sangat menarik kata sambutannya. Bapak Kepala LPPM kita ini memang banyak koneksinya dan terbukti salah satunya adalah dengan mendatangkan narasumber dari luar Jawa. Kemudian kita memberikan kesempatan kepada Dr. Jonet Saksana, SIPMM selaku Ketua STI Ganesha sekaligus membuka acara ini. Kepada Bapak Dr. Jonet, waktu dan layar kami persilahkan. Beliau belum bergabung sepertinya, Bu. Oh, mungkin Pak Kaprodi, Pak Jubair Arsa bisa membuka acara ini. Silakan Pak. Pak Bair. Pawaket 1 mungkin. Oh, Pawaket 1 ada Pak Fadli. Tadi ada Pak. Pak Fadli sebagai Paket 1, kami silakan untuk memberikan sambutan dan membuka acara ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak singkat, kebetulan berbarengan waktunya pada hari ini, harusnya pukul 13, ini memang ada penandatanganan MOU untuk kebutuhan magang mahasiswa dengan sebuah perusahaan. Terima kasih bahwa saya sangat mengapresiasi acara ini yang merupakan acara lanjutan dari acaranya LPPM pada waktu sebelumnya, dan tentunya yang pertama sekali selamat datang kepada Ibu Dr. Linda sebagai narasumber, dan juga yang terhormat kepada Kepala LPPM dan juga para pimpinan STI Ganesha yang lainnya, dan tentunya juga kepada dosen serta mungkin mahasiswa yang bergabung dalam acara ini. Alhamdulillah bahwa ini merupakan acara lanjutan dari kegiatan LPPM dalam rangka meningkatkan kompetensi dosen dan mahasiswa khususnya terkait dengan penelitian, karena
sebelumnya Bu Dr. Linda, kami sudah juga mengadakan acara yang serupa, mungkin terkait dengan penelitian kuantitatif. Jadi sempat ada pelatihan tentang SPSS, kemudian AMOS, dan sebagainya yang kemarin sudah dilakukan. Untuk itu, kepada dosen dan mahasiswa untuk bisa mengikuti acara ini dengan baik dan terus merupakan bagian dari peningkatan kompetensi kita terkait dengan kegiatan penelitian dan mungkin pengabdian kepada masyarakat. Karena biar bagaimanapun ilmu pengetahuan dan tools-tools yang menunjang dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat itu terus berkembang. Dan saya ucapkan bahwa selamat mengikuti acara ini, dan dengan mengucapkan basmalah, maka acara ini kami buka. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon izin Kepada Pak Wakil ya. 1, silahkan meneruskan aktivitas yang mungkin sedang bentrok saat ini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Dari tadi kita sudah mendengar nama Ibu Linda Nur. Nah, izinkan saya memperkenalkan pada kesempatan yang luar biasa ini kita memperkenalkan narasumber di bidang penelitian kualitatif, yaitu Dr. Linda Nur Sipatu, SCAP NSMM. Beliau adalah dosen di Prodi Manajemen PSDKU Tadulako Palu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Beliau juga sebagai dosen, penulis buku fiksi dan non-fiksi, peneliti, editor, dan editor buku berlisensi. Beliau latar belakang beliau dari Akademi Keperawatan Depkes Palu, kemudian melanjutkan studi di Ilmu Keperawatan UGM, kemudian melanjutkan pendidikan profesi nurse di UGM, kemudian S2-nya ngambil di Magister Manajemen konsentrasi MSDM di Universitas Tadulako Palu. Dan S3 beliau ambil di Universitas Tadulako Palu, konsentrasi MSDM. Beliau juga dari 2022 sampai sekarang menjadi anggota Asosiasi Kolaborasi Dosen Lintas Negara. Dan kemudian juga merupakan anggota Majelis Kehormatan Etik Keperawatan Sulawesi Tengah. Beliau banyak mengikuti pelatihan dan sehingga memiliki bidang keahlian manajemen SDM, manajemen keperawatan, hipnoterapis, dan leadership. Beliau sering menjadi narsum secara nasional, baik di bidang umum maupun di RSUD, sesuai dengan bidang akademis. Beliau memiliki skor Sinta 663. Tanpa berlama-lama lagi, kami mempersilahkan kepada Ibu Linda Nur Sipatu untuk menyampaikan paparannya. Kepada para peserta, jika ada pertanyaan, silahkan menulis di kolom chat ataupun raise hand pada saat sesi tanya jawab nanti. Kepada Ibu Linda Nur Sipatu, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik Ibu Hisi Amalia. Ya, salam kenal Bu. Ya. Salam kenal juga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa Bapak Ibu dosen serta para mahasiswa dari berbagai universitas. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat Bapak Ketua SIE Ganesha, Bapak Dr. Jonet Selendra Saksana, SEMM, Bapak Wakil Ketua 1, 2, dan 3, serta Bapak Ibu Kaprodi yang ada di SIE Ganesha, Bapak Ibu dosen, baik itu di SIE Ganesha maupun yang ada di Universitas Tadulako. Kebetulan izin ada teman-teman juga yang ikut untuk kegiatan ini. Dan yang teristimewa para mahasiswa ya, jadi para mahasiswa yang berkesempatan hadir pada webinar kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga masih sama-sama sama-sama hadir di ruang Zoom meeting ini. Oke, saya izin share, Bu. Ya, baik untuk kesempatan siang hari ini ya, jadi kita sharing terkait desain dan analisis penelitian kualitatif dengan NVivo 12 ya. Jadi ini NVivo 12 plus ya, karena ada beda antara NVivo 12 dengan NVivo 12 plus ya. Jadi salah satu bedanya itu adalah kalau NVivo 12 plus itu sudah bisa menginput data dari sosial media. Oke. Saya menambahkan sedikit ya tadi terkait perkenalan. Jadi salam kenal Bapak Ibu semua, Bapak Ibu dosen, para mahasiswa ya. Jadi saya berasal dari Indonesia Timur ya, lumayan jauh Bapak Ibu yang ada di Jakarta. Ya, jadi tepatnya di Prodi Manajemen PSDK Unpad 7 Una-Una ya. Jadi kurang lebih 364 km dari ibu kota provinsi. Dan sekedar informasi ya bahwa di daerah kami ada salah satu destinasi wisata ya. Jadi baik bagi Bapak Ibu para mahasiswa yang punya hobi traveling boleh sekali-sekali mengunjungi Kepulauan Tugian yang ada di daerah kami. Sangat luar biasa pemandangan dan terumbu karangnya. Sekedar info untuk daerah kami. Ya, Bapak Ibu dosen dan para mahasiswa peserta webinar yang saya banggakan ya. Untuk materi pelatihan kita pada siang hari ini ya. Jadi kita ada 5 topik ya. Jadi semoga kita bisa mengefisienkan waktu selama tadi waktu yang diberikan kurang lebih 90 menit. Mohon maaf sebelumnya sudah terlihat share screen-nya? Sudah, Bu. Oh iya. Ya, jadi yang pertama adalah kita kenalan dulu dengan NVivo. Terus langkah yang kedua adalah kita bagaimana cara kita menginput data. Yang ketiga adalah cara mengcoding data di dalam software NVivo, yaitu di mana coding di dalam NVivo itu terdiri dari 2, ada yang namanya cases dan nodes, dan yang berikut ada cara eksplorasi data di mana di dalam software NVivo itu ada berbagai macam eksplorasi data, dan pada kesempatan ini saya mencoba memberikan contoh 2 dari cara eksplorasi data, yaitu word frekuensi dan matrix coding. Dan yang terakhir ada namanya visualisasi data ya. Jadi di dalam software NVivo itu visualisasi data itu ada berbagai macam, dan
dan caranya sama. Dan pada kesempatan ini saya mencoba memberikan sharing terkait salah satu visualisasi datanya adalah project map. Nah, Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, kita kenalan dulu dengan NVivo. Ya, jadi NVivo ini merupakan salah satu alat analisis atau salah satu software ya yang digunakan untuk penelitian kualitatif. Ya, jadi kalau penelitian kualitatif mungkin seperti yang disampaikan tadi Bapak Wakil Ketua 1 sudah pernah pelatihan terkait SPSS, AMOS, dan masih banyak lagi software-software yang digunakan untuk penelitian kualitatif. Nah, begitu juga untuk penelitian kualitatif itu ada yang namanya Maxda, ada Atlas, dan ada NVivo. Nah, semua software ini kita bisa gunakan sesuai dengan tujuan penelitian. Ya, jadi kita bisa memilih sesuai dengan tujuan penelitian kita. Nah, untuk perkembangan awal NVivo ya, jadi NVivo itu ternyata sudah lama, sejak tahun 1981. Ya, jadi ini diawali dari seorang programmer yang namanya Tom Richard, yang mana dulunya itu dia menyebutnya NADIS ya. Dan pada tahun 95 Tom Richard ini bersama istrinya mendirikan yang namanya GSR International. Dan alasan membuat software ini adalah karena kebetulan istri dari Tom Richard ini adalah seorang peneliti yang melihat sangat kesulitan saat melakukan penelitian kualitatif untuk mengcoding data, sehingga muncullah ide untuk membuat yang namanya aplikasi. Nah, tahun 2022 NADIS ini mengganti nama menjadi NVivo. Nah, NVivo ini diambil dari N-nya itu adalah nama awal dari NVivo, dan Vivo ini diambil dari istilah pakar grounded theory ya, ada Strauss dan Glasser yang menyatakan bahwa NVivo itu artinya melakukan coding berdasarkan data yang nyata dialami oleh oleh partisipan yang ada di lapangan. Makanya disebut NVivo ya. Jadi fungsi utama NVivo itu adalah melakukan coding data dengan efektif dan efisien. Nah, seiring berjalannya waktu, perkembangan NVivo juga semakin semakin cepat. Dan NVivo 12 ini sebenarnya sudah ada sejak tahun 2018. Dan kalau untuk tahun ini 2024 ini sudah ada software yang baru namanya NVivo 15. Namun saya belum dapat untuk NVivo yang terbaru NVivo 15. Namun pada dasarnya untuk isi fitur-fiturnya sama, namun yang NVivo 15 ini bedanya dengan NVivo 12 salah satunya adalah NVivo 15 ini bisa membaca audio. Jadi ketika kita melakukan rekaman dengan informan, ketika kita masukkan audionya di software NVivo bisa membaca sendiri. Nah, ini perbedaan, salah satu perbedaan dengan NVivo 12 Plus. Jadi kalau NVivo 12 Plus ini audionya kita masih ketik sendiri. Ya, jadi kita transkrip sendiri. Jadi itu perbedaannya, tapi kalau secara umumnya sama. Nah, sebelum kita lanjut, kita pelatihan tentang NVivo, mengenal NVivo. Dan NVivo ini mungkin agak berbeda dengan software-software yang ada di aplikasi alat atau alat analisis kuantitatif. Jadi kalau misalnya SPSS Bapak Ibu dan para mahasiswa, kalau SPSS ketika tujuan penelitian kita mau mengetahui hubungan antar variabel ya. Jadi kita tinggal memilih analyze, terus kita memilih korelasi, maka otomatis SPSS langsung memunculkan datanya. Begitu juga kalau kita mau mengetahui pengaruh antar variabel, kita tinggal mengklik regresi, langsung muncul angka-angkanya, langsung bisa
terdeteksi, langsung ada hasilnya. Nah, ini ada agak berbeda dengan in vivo. Jadi in vivo ini mengolah datanya tidak instan, ya, tidak hanya menginput, tapi di sini harus kita baca hasil wawancaranya, kita kategorisasi sendiri, kita interpretasi sendiri, sehingga bisa muncul yang namanya visualisasi. Dan ini untuk software in vivo ini sangat dibutuhkan kemampuan peneliti di dalam menganalisis data. Ya, jadi kalau di dalam penelitian kualitatif, walaupun hasil wawancaranya sama, belum tentu itu hasil penelitiannya sama, ya, karena membaca data, mengkategorisasi data itu setiap orang berbeda. Nah, yang berikut ini kita masuk ke cara menginput data. Jadi data kualitatif yang bisa diinput di dalam in vivo itu ada berbagai macam, ya. Bisa dari transkrip, bisa dari catatan lapangan, bisa temuan-temuan umum yang kita dapatkan, komentar-komentar yang ada di sosmed, berita-berita online, baik video, rekaman audio, gambar, buku, jurnal, koran, dan semua jenis-jenis data yang berbentuk hard copy, majalah, itu semua datanya bisa dibaca oleh in vivo. Nah, salah satu bentuk data adalah transkrip data. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau saya teknik menggunakan atau tips menggunakan software in vivo itu saya transkripnya tidak langsung di aplikasi. Ya, jadi saya transkripnya di luar dulu. Jadi hasil wawancara itu saya coba ketikkan di Word sehingga akan memunculkan hasil ya, misalkan informan misalnya informan 2 dan seterusnya. Jadi saya buat dulu di dalam satu file Word sehingga ini memudahkan nanti saat kita menggunakan software in vivo. Nah, begitu juga misalnya ada hasil GD, hasil wawancara, hasil observasi. Kalau saya lebih tenang kalau lebih mudah kalau kita transkripnya di luar dulu di dalam file Word. Setelah itu baru kita masukkan di dalam software in vivo. Nah, untuk tampilan awal aplikasi in vivo 12 Plus itu ini nanti modelnya seperti ini, ya. Jadi di sini ada nama file yang kita sudah buat, yang kita sudah save. Nah, kalau untuk awal mula kita menggunakan software ini, kita awali dari yang namanya blank project, ya. Jadi project apa yang akan kita buat. Nah, setelah kita klik blank project, maka ada perintah selanjutnya, muncul tampilan seperti ini, maka kita akan mengetikkan yang namanya title ini, kita mengetikkan judul apa atau project apa yang akan kita analisis di software in vivo. Setelah kita klik latihan in vivo, misalnya kita tulis nama filenya, terus kita oke, maka akan muncul di sebelah kiri, akan muncul dengan sendirinya akan muncul latihan in vivo. Sehingga setiap kali misalnya kita tutup aplikasinya, kita buka kembali, nah kita tinggal mencari file yang ada di samping kiri yang disesuaikan dengan file apa yang kita tuliskan tadi. Misalnya kita sudah menuliskan file latihan in vivo. Nah, selanjutnya, setelah kita sudah mengklik tadi blank project, maka tampilan awal di in vivo 12 Plus itu modelnya seperti ini, Bapak Ibu, ya. Jadi yang paling atas, ya, di bagian atas ini adalah fitur-fitur yang disediakan oleh in vivo. Nah, sedangkan yang di sisi kiri ini adalah master tabel kita. Semua data-data kita itu masuknya di sisi kiri ini. Dan untuk memulai kerja ini ada beberapa
ada beberapa versi ya. Jadi ada yang langsung mengimport file dari komputer, ada juga yang membuat rumah dulu. Nah, kalau saya sendiri untuk lebih mudahnya ya, jadi seperti kita membuat rumah Bapak Ibu, kita harus buat rumahnya dulu. Sebelum kita mengisi rumahnya dengan berbagai macam perabotan, kita harus buat rumahnya dulu. Nah, rumahnya itu kalau di dalam NVivo itu ada di file ya. Ada di file ini rumahnya. Nah, caranya untuk membuat rumah di file adalah kita buat foldernya. Nah, cara buat folder, kita klik sama seperti biasa, seperti di komputer, kita klik kanan, setelah muncul new file ya, setelah new folder, setelah muncul new folder, kita mulai menuliskan kira-kira sumber data kita itu apa saja ya, apakah itu ada wawancara, ataukah ada observasi, ada studi lapangan, terus ada video ya. Jadi kita bisa mengisi sesuai dengan sumber data yang kita punya. Nah, setelah kita klik new folder akan muncul nama apa folder yang akan kita isi ya. Jadi kalau ada kolom di bawah yang kolom deskripsi ini dikosongkan saja, tidak perlu diisi. Cukup yang diisi adalah title-nya saja. Nah, setelah kita mengisi nama sumber-sumber data apa yang kita gunakan, maka akan munculnya seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi akan muncul nama sumber data yang kita punya ya. Jadi di sini saya hanya contoh ya, punya file wawancara dan ada file FGD-nya. Nah, setelah kita buat rumah, setelah kita sudah punya rumahnya, maka kita akan mengisi apa saja isi rumahnya. Nah, ini file FGD, wawancara, misalnya ada audio, itu kalau kita ibaratkan dalam rumah, itu misalnya kamar-kamarnya. Kita mau isi apa? Kamar 1 kita mau isi apa? Kamar 2 sesuai dengan kebutuhan. Nah, caranya adalah kita klik yang bagian atas di bagian import. Ya. Bagian import ini kan ada tertulis file ya, file. Terus ketika kita mengklik file, maka akan muncul file yang ada di laptop atau di komputer kita. Nah, kita tinggal memilih sumber data kita itu tersimpan di file mana, apakah di data.d atau di My Dokumen, kita tinggal memilih. Sama prosesnya seperti kita mengcopy file-file yang ada di komputer ya. Setelah kita memilih file-filenya, maka kita klik open ya. Setelah kita klik open, maka akan muncul seperti ini ya. Jadi kita tinggal sesuaikan. Misalnya import yang data wawancara itu adalah hasil wawancara informan 1, informan 2, informan 3 dan seterusnya sesuai dengan jumlah informan yang hasil penelitian kita, maka data informan dan data informan 2 dan seterusnya ini kita blok dan kita masukkan ke wawancara ya, sehingga akan muncul tampilannya seperti ini. Jika sudah muncul tampilannya seperti ini, maka otomatis data-data kita tadi sudah masuk di dalam software NVivo. Nah, untuk memastikan apakah data kita ini sudah ada di dalam software atau belum, kita mengklik ya salah satu file misalnya kita mengklik informan 1. Kita mengklik informan 1, maka akan muncul di tab sebelahnya akan muncul hasil wawancaranya. Ya, akan muncul hasil wawancara sesuai yang di file yang kita punya. Dan ini ada tulisan click to edit ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang typo di sini, ada kesalahan pengetikan misalnya, ini bisa diedit kalau sudah di dalam sini.
Nah, langkah selanjutnya adalah kita melakukan coding ya, karena tadi kita sudah buat rumahnya, kita sudah input datanya, sekarang kita mulai coding hasil wawancara tadi. Nah, di dalam software Envivo untuk coding data itu kita punya dua ya. Jadi ada yang namanya nodes dan ada namanya cases ya. Nah, yang nodes ini berfungsi sebagai tempat untuk mengelompokkan data. Dan jadi semua data itu kita simpan di dalam nodes ya. Kita simpan di dalam nodes. Dan yang kedua, yang cases ini adalah semua karakteristik informan itu kita isinya di dalam, kita masukkan di dalam cases. Selanjutnya, kita mulai membuat, ya, kita mulai membuat, pertama kali kita buat adalah karakteristik informan dulu, biar lebih mudah nanti kita di dalam mengcoding, sehingga kita bisa tahu hasil coding kita itu berasal dari informan mana, sehingga kita bisa terlebih dahulu mengisi karakteristik informannya. Nah, caranya, nah tadi Bapak Ibu kalau masih ingat langkah yang pertama tadi, di wawancara kan sudah tersimpan yang ada data informan 1, informan 2, dan seterusnya. Kalau misalnya informannya banyak ya, jadi di sini saya hanya contohkan 2. Nah, kita blok yang informan semuanya, terus diklik kanan, dan akan muncul tampilan grid as ya. Jadi grid as ini artinya kita mengcopy di tempat case classification. Nah, kita memilih, kita akan masukkan di sini di grid as cases ya. Kita akan kita mengklik ini grid as, terus kita memilih grid as cases ya, maka akan muncul tampilannya seperti ini ya. Jadi di case classification akan muncul tampilannya sudah ada informan 1, informan 2. Jadi kalau sudah muncul tampilan seperti ini, berarti data wawancara ini atau informan, semua informan datanya itu sudah masuk di sini, di cases. Nah, selanjutnya kita akan membuat karakteristik informan. Ya, jadi ini karakteristik informan ini sesuai dengan hasil penelitian kita. Dan di sini kita klik yang case classification ya. Terus kita pilih yang namanya new klasifikasi dan akan muncul tampilan di sebelah kanan ini ya. Di sebelah kanan kita tinggal mengisi, misalnya kita membuat folder. Ini adalah folder data informan. Nah, setelah itu maka di dalam folder tadi, di dalam folder case klasifikasi akan muncul data informan ya. Data informan dengan sendirinya ada informan 1, informan 2. Nah, selanjutnya kita buat atribut. Atribut ini misalnya umur, jenis kelamin, jabatan, suku ya. Jadi sama modelnya karakteristik. Kalau di kuantitatif karakteristik responden ya. Jadi kita klik di tadi yang data informan tadi, new attribute, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada 2 pilihan, ada general, ada value. Nah, general ini adalah tempat kita mengisi berbagai karakteristik informan ya. Jadi misalnya kita mau masukkan umur. Masukkan umur, terus kita klik yang value. Klik yang value, kita mau mengkategorisasi, melakukan kategori umur itu umur dari ya misalnya umur 20 sampai 30, 31 sampai 40 ya. Jadi tergantung dengan penelitian kita. Nah, langkah ini juga dibuat sesuai dengan karakteristik penelitian ya. Misalnya ada jenis kelamin, ada suku, agama ya. Itu kita bisa buat dengan cara yang sama.
Nah, sehingga tampilan di dalam cases ini akan muncul seperti ini. Ya, ada umur, jenis kelamin, jabatan misalnya ya. Ini kita contohkan karakteristik informannya hanya 3. Oh, tutupan. Nah, Bapak Ibu, kalau diperhatikan di value di sini kan masih belum terisi ya, belum terisi. Artinya data informan ini belum, informan 1 ini kita belum tahu apakah usianya 30, usianya 40, jenis kelaminnya perempuan atau laki-laki, ini belum terdeteksi. Sehingga kita harus mengisinya dulu. Nah, kita mengisinya satu persatu. Nah, caranya adalah kita mengklik 2 kali yang di data informan, ya, kita klik 2 kali data informan, maka akan muncul tampilan di sebelah kanan dengan model seperti ini, ya. Jadi kita klik di ujung tabel, ini ada model segitiga, kita klik di sini maka akan muncul berbagai kategori umur yang kita sudah masukkan tadi. Misalnya informan 1 usianya 45 tahun, berarti kita masukkan dalam range 40 sampai 50. Terus informan 1 ini berjenis kelamin laki-laki. Jadi kita bisa pilih. Di sini pilihannya laki-laki perempuan. Begitu seterusnya untuk karakteristik yang lain dan informan-informan selanjutnya. Oke. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan karakteristik respondennya kita sudah lengkap, ya, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan coding hasil wawancara. Ya. Jadi kita melakukan hasil wawancara. Langkah yang pertama adalah jadi langkah yang pertama adalah kita klik yang tadi kan masih ada posisinya, masih ada tulisan informan 1 ya. Jadi kita klik informan 1 sehingga muncul tampilan hasil wawancaranya. Nah, setelah muncul tampilannya, maka kita harus mengklik lagi yang namanya notes ya, supaya kita mau melakukan coding ya. Nah, tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa notes ini berfungsi untuk melakukan coding data. Nah, kita klik kanan di bagian notes, kita akan muncul yang namanya new notes ya. Akan muncul yang namanya new notes ya. Nah, selanjutnya kita mulai membaca hasil wawancara per kalimat ya. Nah, mungkin sebelum saya lanjut Bapak Ibu, untuk hasil transkripnya ini untuk penelitian kualitatif ini ada 2 versi, ada yang mengatakan bahwa hasil wawancara itu kita harus menuliskan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan ya. Jadi apa yang disampaikan oleh informan itu kita menuliskan, setelah itu baru kita kita analisis lagi, maksudnya kita hilangkan ya. Jadi kalau saya untuk melakukan penelitian kualitatif, kata-kata yang tidak perlu itu saya tidak masukkan. Contoh kata-kata yang tidak perlu, misalnya saat wawancara ke salah satu informan kita tanya, misalnya, Bu atau Pak, kesulitan di dalam penelitian ini kalau berdasarkan pengalaman Bapak, itu apa saja kalau pengalaman Bapak, kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, misalnya informannya mengatakan kesulitan saya kuantitatif. Nah, ada kata-kata yang tidak bermakna, misalnya terus apa, terus oke ya. Jadi kalau saya sendiri itu saya tidak masukkan, karena kalau dimasukkan itu akan mengalami kesulitan juga nanti di dalam kita melakukan coding di dalam in-vivo. Nah, namun itu terserah Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau pakai versi yang seperti itu, nah silahkan ya. Jadi saya pernah mengikuti pelatihan yang sekolah penelitian yang dari Prof. Sugiono. Beliau mengatakan ya,
untuk lebih efisien kita boleh menghilangkan kata-kata yang tidak bermakna. Namun kalau misalnya tetap memasukkan, ya itu tinggal tinggal Bapak Ibu ya. Tapi kalau saya sendiri saya tidak masukkan kata-kata yang tidak bermakna. Oke. Selanjutnya setelah kita membuat new note, maka kita copy kita akan membaca satu kalimat. Nah, contoh. Ini kalau di dalam panduan wawancara ya, kan sebelum kita melakukan wawancara, kita sudah punya panduan ya, kita punya panduan. Misalnya, panduan kita itu salah satu poin pertanyaan adalah kesulitan dalam melakukan penelitian. Nah, ini salah seorang informan mengatakan bahwa saya melihat masih banyak dosen yang belum dapat membagi waktu dengan baik untuk melakukan penelitian. Nah, satu kalimat ini setiap orang akan memberikan interpretasi yang berbeda, ya. Jadi kalau saya membacanya cukup dengan membagi waktu, ya. Jadi ya seperti yang saya katakan tadi bahwa interpretasi dari penelitian kualitatif untuk membaca data setiap orang itu berbeda. Ya, jadi ini contoh. Kalau saya membaca dalam satu kalimat ini cukup satu kata, yaitu membagi waktu. Salah satu kesulitan dalam melakukan penelitian adalah membagi waktu. Atau bisa juga kesulitan dalam membagi waktu, tapi kalau kita tulis lagi kesulitan, kan judulnya di atas sudah ada kesulitan. Jadi kalau saya cukup menuliskan membagi waktu. Jadi salah satu kesulitan dalam melakukan penelitian adalah membagi waktu. Nah, ini caranya tadi ya. Jadi setelah kita membaca, terus setelah kita membaca kan tadi kita sudah new note ya, kita sudah klik kanan muncul new note dan kita mulai menuliskan ya. Kita mulai menuliskan dari satu kalimat ini kita bisa interpretasi adalah membagi waktu. Nah, itu kita oke. Nah, setelah kita oke, maka akan muncul tampilan di dalam notes, akan muncul tampilannya seperti ini, membagi waktu. Nah, begitu juga seterusnya, kita membaca per kalimat. Ya. Jadi kalau di dalam kualitatif memang kita butuh ketelitian membaca kalimat per kalimat, sehingga tidak ada yang terabaikan, tidak ada yang terlupakan. Nah, yang berikut, yang kedua, kalimat yang kedua. Masih banyak dosen yang masih memiliki pemahaman yang minim terhadap perbedaan penelitian kualitatif, kuantitatif, dan mixed method. Nah, ini kalau saya menginterpretasikan dengan kalimat pemahaman metode penelitian belum optimal. Ya, jadi di sini memang membutuhkan cara berpikir kritis dari seorang peneliti kualitatif. Nah, di sini bisa juga misalnya kita mengikuti kata yang ada di sini, misalnya pemahaman dosen tentang metode penelitian masih minim ya. Nah, namun kalau saya pribadi, saya mencoba menghindari kata-kata yang bagi saya agak membuat ya mungkin orang tidak nyaman ya. Kalau bagi saya menggantinya dengan belum optimal atau belum maksimal. Jadi bahasanya bisa diperhalus. Ya. Jadi di sini saya mencoba menginterpretasikan di satu kalimat ini adalah pemahaman metode penelitian belum optimal. Nah, setelah itu kita oke. Nah, setelah kita oke, maka akan muncul di kolom notes ini sudah punya dua ya, sudah punya dua dari satu informan ini sudah punya dua data, sudah punya dua kode ya, kita sudah coding bahwa kesulitan di dalam melakukan penelitian itu ada membagi waktu dan yang kedua ada pemahaman metode penelitian yang belum optimal. Nah,
Bapak Ibu, kalau melihat di sini ada file dan ada reference. Nah, file ini menunjukkan bahwa membagi waktu itu ada satu informan yang menyatakan bahwa kesulitan dalam melakukan penelitian salah satunya adalah membagi waktu itu baru satu Ibu. orang. Nah, file ini Silakan. aduh ada yang bocor ya. Nah, file ini menunjukkan jumlah informan yang menyampaikan tema ini membagi waktu. Nah, sedangkan referensi ini adalah jumlah kalimat yang menyatakan bukan jumlah kalimat ya, jumlah kalimat yang menyatakan membagi waktu itu bisa dilihat di referensi. Nah, ini untuk topik untuk pertanyaan yang pertama di informan 1 kita sudah selesai karena sudah habis jawaban dari informan kita sudah kita sudah lakukan coding. Nah, langkah selanjutnya Bapak Ibu, karena kan kita sudah punya pedoman wawancara ya, kita sudah punya pedoman wawancara bahwa pertanyaan yang kita ajukan pertama adalah kesulitan dalam melakukan penelitian. Maka new note yang baru kita tuliskan kesulitan dalam melakukan penelitian. Nah, ketika muncul tampilannya berarti sudah 3 ya, tampilan kesulitan, ada membagi waktu, dan pemahaman yang belum optimal. Nah, kita kan tadi sudah mengkoding bahwa membagi waktu dan pemahaman metode penelitian ini belum optimal, itu merupakan kesulitan ya. Jadi sehingga Bapak Ibu lihat yang di kolom sebelahnya, kita memblok yang membagi waktu dan pemahaman ini, terus kita drag dan kita pindahkan ke kesulitan. Sehingga di file ini kelihatan perbedaannya. Kalau di sini masih beda file ya, masih terdiri dari 3 file. Kalau yang di sini ini posisinya sudah mulai agak bergeser ke kanan. Dan kalau sudah bergeser ke kanan, menandakan bahwa membagi waktu dan pemahaman metode penelitian belum optimal itu merupakan bagian dari kesulitan dalam melakukan penelitian. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan pertanyaan pertama untuk informan pertama. Nah, kita sekarang lanjut untuk informan yang berikut, untuk informan yang kedua. Nah, ternyata informan yang kedua jawaban yang diberikan adalah masih banyak dosen yang memiliki pemahaman yang rendah dalam melakukan penelitian. Nah, ini satu kalimat ini bisa kita blok dan kita drag dan kita masukkan di sini ya. Kita sesuaikan. Sehingga tampilan di file ini sudah berubah, bukan lagi 1, tapi sudah menjadi 2. Karena hasil coding pemahaman metode penelitian belum optimal, itu sudah disampaikan oleh 2 informan. Nah, yang berikut ada yang baru di sini, bahwa dosen itu belum paham khususnya penelitian dengan desain eksperimen misalnya. Nah, ini kan baru, merupakan data yang baru, sehingga kita boleh mengambilnya sebagai satu subtema ya. Nah, kita bisa membuat penelitian kuantitatif eksperimen. Nah, selanjutnya si informan 2 juga mengatakan bahwa dosen juga belum memiliki keterampilan yang memadai di dalam menggunakan software penelitian kualitatif ya. Ini bisa kita lihat. Penelitian beberapa dosen belum memiliki keterampilan yang memadai dalam menganalisis data-data non-numerik dengan software. Jadi satu kalimat ini kita drag dan kita masukkan di
penelitian kualitatif karena kita sudah buat sebelumnya. Nah, langkah selanjutnya, karena ini kan bagian dari pemahaman ya, bagian dari pemahaman metode penelitian, artinya di sini bahwa dari hasil wawancara baik informan 1 dan informan 2, pemahaman metode penelitian belum optimal itu bisa dibagi menjadi 2 ya. Ada pemahaman terkait penelitian kualitatif, khususnya kemampuan menganalisis data itu belum optimal. Terus kalau penelitian kuantitatif, penelitian eksperimen yang belum optimal. Sehingga kedua data ini kita bisa draft pemahaman metode penelitian. Nah, sehingga akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi ini seperti tadi yang contoh di atas, bahwa subtema dari pemahaman metode penelitian belum optimal ini untuk sementara ada 2 ya. Nah, untuk cara coding data ini tidak paten nanti hasilnya seperti ini, karena ketika kita misalnya mengetik lagi, terus kita membuka file lagi, terus kita melihat, aduh kayaknya kalimatnya ini kurang pas. Nah, kita bisa mengganti seperti itu. Ya. Dan ini dilakukan sampai untuk semua informan. Ya. Jadi kita bisa mendapatkan hasil coding dengan model seperti ini ya. Jadi kita bisa dapatkan hasil untuk pertanyaan kesulitan dalam melakukan penelitian itu ternyata ada 3 kesulitan ya. Yang pertama adalah dana penelitiannya belum optimal, terus kesulitan di dalam membagi waktu, dan yang ketiga masih belum optimalnya pemahaman metode penelitian. Dan lebih spesifik lagi, keterampilan di dalam menganalisis data kualitatif dan penelitian kuantitatif itu khususnya yang belum optimal adalah penelitian eksperimen. Ya. Jadi sekali lagi untuk cara interpretasi itu walaupun datanya sama, bisa saja setiap peneliti itu menginterpretasikan secara berbeda. Nah, selanjutnya untuk kita mau melihat ya, misalnya kita mau melihat bahwa subtema dari membagi waktu, di sini kan ada 2 informan ya, tertulis filenya 2. Nah, ketika kita mengklik membagi waktu, ya maka akan muncul di kolom sebelah, ya di kolom sebelah kanan, maka akan terlihat bahwa 2 informan itu yang menyatakan bahwa kesulitan dalam melakukan penelitian adalah membagi waktu. Ini ternyata dari data dari informan 1 dengan kutipan kalimatnya adalah saya melihat masih banyak dosen yang belum dapat membagi waktu dalam melakukan penelitian. Nah, sedangkan data dari informan yang kedua, ya, ini ada informan 2, ya, ada informan 2, saya dengan kutipan kalimat, saya juga kurang membagi waktu untuk menekuni penelitian. Ya, jadi dari sini kita sudah bisa lihat, oh ternyata membagi waktu ini ada 2 informan yang menyatakan bahwa membagi waktu merupakan salah satu kesulitan dalam melakukan penelitian. Oke. Nah, setelah kita melakukan coding data, kita mengeksplor ya, kita eksplor datanya. Kita eksplor datanya. Ini di pilihan atas, ini ada home, ada import, ada create, ada explore, ada share. Nah, kita pilih yang explore ya, ini ada banyak, ada text share, ada matrix coding ya. Namun pada siang hari ini kita mencoba 2 ya, word frekuensi dan matrix coding. Nah, ketika kita mengklik word frekuensi, artinya word frekuensi ini adalah jumlah kata yang disampaikan oleh informan ya. Jadi kita bisa mengetahui jumlah kata yang paling banyak disampaikan oleh informan itu kata apa saja. Nah, ketika kita klik word frekuensi,
maka akan muncul tampilan di sebelah ya. Ada file and external, ada selected item. Jadi kita pilihnya yang selected item ya. Kita pilih item mana yang akan kita yang akan kita lihat, kata apa yang paling banyak. Nah, setelah kita klik yang tadi, yang ini, yang kita select, kita pilih item yang mana, maka kita kan tadi di tempat menyimpan hasil coding itu kan di notes ya. Jadi kita klik notes-nya, terus kita klik kesulitan dalam, kita kasih centang, kesulitan dalam melakukan penelitian, terus kita oke. Nah, setelah itu sebelum kita lihat, kita boleh mengganti yang most frequent ya. Jadi most frequent ini adalah jumlah kata yang akan dihitung ya. Misalnya ada kata dosen, ada kata pemahaman, ada kata eksperimen, ada kata membagi. Artinya semua kata yang disampaikan oleh informan. Dan ini kita bisa membatasi. Misalnya kita membatasi 50 atau kita membatasi 100 ya. Jadi itu tergantung peneliti. Nah, begitu juga di sini yang angka 4 with minimum length ya. Length ini adalah jumlah huruf ya, jumlah huruf dalam satu kata. Jumlah minimal huruf. Ya, jumlah minimal hurufnya adalah 4 ya. Jadi kalau saya biasanya menggunakan 4 sehingga kata-kata seperti dan itu tidak terbaca lagi ya, karena kalau dan kan hanya 3 huruf. Kalau misalnya 4 huruf itu kalau contohnya seperti ini, kata data ini ada 4 huruf ya, pemahaman ada 9 huruf. Ini adalah jumlah huruf. Sehingga kalau saya standarnya menggunakan 4, sehingga kata-kata sambung itu tidak terinclude. Nah, setelah itu kita run query. Run query ini kita ingin melihat hasilnya seperti apa. Nah, setelah kita run query, maka akan muncul tampilan seperti ini. Word frekuensi. Nah, di tampilan ini akan muncul tampilan seperti ini. Ini kita bisa copy ya. Jadi kita bisa klik kanan, terus ada perintah export ya. Terus akan tersimpan nanti di file komputer dalam bentuk JPEG ya, dalam bentuk JPEG, dalam bentuk foto. Sehingga tampilannya akan tampil seperti ini. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa untuk kesulitan di dalam melakukan penelitian bagi dosen itu ada pemahaman, ada terkait desainnya yang belum dipahami, ada penelitian eksperimen, ada kuantitatif ya, ada kuantitatif, ada data, membagi waktu ya. Jadi ini ada muncul tampilannya seperti ini ya. Nah, setelah itu selain frekuensi yang ada di dalam eksplorasi data, itu ada namanya matrix coding ya. Jadi matrix coding ini kita ingin melihat hasil coding tadi itu sumbernya dari informan mana saja ya. Jadi caranya sama, kita pilih kalau yang tadi kan kita pilihnya word frekuensi. Nah, setelah itu kita pilihnya yang matrix coding. Ya, kita pilih yang matrix coding. Terus di sini ada 2 kolom, ada kolom raw, ada kolom. Nah, kita awali ini semacam crosstab Bapak Ibu. Semacam crosstab. Jadi kita pilih raw-nya, terus kita klik yang tanda plusnya, ada select item. Terus misalnya kita mau melihat informan mana saja yang menyatakan tadi ada membagi waktu, pemahaman yang belum optimal ya. Jadi kita pilih dulu yang bagian raw-nya. Nah, tadi kita sudah menyimpan karakteristik responden itu di bagian ya. Jadi kita mengklik cases ini, terus kita klik yang informan 1, 2, terus kita oke. Nah, setelah itu kita pindah lagi di kolom ya. Tadi kan yang raw sudah selesai.
Terus kita lanjut dengan bagian kolom, sama saja prosesnya. Kita klik yang tanda plusnya, kita select item, terus kita pilih yang notes ya. Tadi kan kita ingin melihat hasil-hasil tadi itu, hasil coding tadi itu sumbernya dari mana saja. Terus kita klik kesulitan dalam melakukan penelitian, terus kita klik OK. Nah, sehingga tampilan yang muncul akan seperti ini ya. Jadi tampilan muncul akan seperti ini, misalnya informan 1 dana penelitian belum optimal. Nah, ini ternyata dana penelitian belum optimal itu yang menyatakan bukan informan 1, itu informan 2. Karena di sini nilainya 0, di sini nilainya 1. Nah, begitu juga yang ini, membagi waktu. Nah, membagi waktu ini disampaikan oleh informan 1 dan informan 2. Nah, hasil tabel ini kita bisa copy. Dan di copy ini nanti hasilnya dalam bentuk Excel ya. Jadi matriks coding ini kalau ketika kita copy, kita save, nanti tersimpan di file komputer ini dalam bentuk Excel. Sehingga tampilan di Excel akan seperti ini. Ya, ada informan 1 menyatakan bahwa membagi waktu dan pemahaman metode penelitian belum optimal, sedangkan kalau informan 2 itu selain membagi waktu dan pemahaman belum optimal, itu ada juga dana penelitian yang belum optimal ya. Jadi sehingga baik matriks coding maupun word frekuensi ini akan memudahkan kita di dalam membuat pembahasan di dalam penelitian. Nah, jadi sebenarnya kita bisa menggunakan salah satunya, mau menggunakan yang word frekuensi atau menggunakan yang matriks coding. Jadi sesuai kebutuhan. Dan pada intinya untuk eksplorasi data, ya, jadi fungsinya adalah untuk memudahkan kita di dalam menganalisis, ya. Jadi kalau di dalam pembahasan kita bisa membahas kenapa sih informan 1 mau menyatakan membagi waktu sulit. Nah, kita bisa lihat lagi, oh mungkin karena beliau ke prodi atau mungkin karena beliau banyak kegiatan di luar. Jadi akan membantu kita di dalam pembahasan kalau kita menggunakan kita mengeksplor data dalam bentuk matriks coding lebih mudah. Nah, yang kelima adalah visualisasi data ya. Jadi visualisasi data kalau di dalam NVivo itu ada 3 Bapak Ibu ya. Jadi ada namanya mind map, ada project map, ada concept map ya. Nah, untuk mind map dan concept map ini pada prinsipnya sama, ini dalam bentuk gambar. Nah, hanya saja kalau yang mind map ini kita buat sendiri ya. Kalau yang project map ini dia sudah ada gambarnya dari softwarenya. Nah, kita sama kayak tadi kita cara eksplorasi data, kita klik yang explore, terus kita pilih yang project map. Setelah kita pilih yang project map, akan muncul tampilan new project ya. New project ini kita tulis apa sih yang akan kita visualisasikan. Misalnya visualisasi data kesulitan penelitian. Nah, setelah itu kita oke. Nah, setelah kita oke, maka akan muncul tampilan di sebelah sini ya, di sebelah kanan akan muncul tampilan, maka ada perintah di sini add project ya, artinya kita memilih project mana yang akan kita visualisasi. Nah, setelah kita klik yang add project, maka akan muncul seperti ini ya, jelas karena tadi kita mau visualisasi kesulitan penelitian, maka kita memilih notes ya, karena di setelah tempat coding. Setelah kita memilih notes, terus kita pilih kesulitan dalam penelitian, kita oke, ya, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sama seperti tadi cara mengeksplor data, ya, jadi data ini gambar ini kita bisa copy ya. Jadi kita bisa copy ke komputer kita dalam bentuk JPEG sehingga
akan muncul tampilan seperti ini, sudah bentuk JPEG. Nah, supaya lebih indah saat kita menggunakan dalam hasil penelitian, kita boleh mengisi yang bulat-bulat ini ya, yang ini kita boleh memberikan warna ya. Jadi warna ini kita yang kasih warna sehingga tampilannya lebih cantik. Nah, kalau hasil project map seperti ini ya, hasil project map seperti ini kita sudah bisa membahas ya, kita sudah bisa menemukan satu tema bahwa kesulitan dalam melakukan penelitian itu terdiri dari 3 ya, ada membagi waktu, kesulitan dalam membagi waktu, pemahaman metode penelitian yang belum optimal, dan yang ketiga, dana penelitian yang belum optimal. Nah, ini Bapak Ibu baru 2 informan ya. Jadi semakin kalau informannya banyak, berarti nanti gambarnya juga semakin banyak, tergantung hasil codingnya kita. Nah, ini yang tadi Bapak Ibu, yang ketika ada kalimat baru ya, bahwa pemahaman itu lebih spesifik ke penelitian kuantitatif itu terkait eksperimen, penelitian kualitatif adalah kesulitannya adalah menganalisis data kualitatif yang belum optimal ya. Jadi ini sangat membantu kita di dalam pembahasan saat menuliskan penelitian kualitatif. Nah, untuk project map ini ada beberapa pilihan ya. Bapak Ibu lihat di atas sebelah kiri ada beberapa pilihan ya. Jadi tinggal kita mau pilih gambar yang mana. Ada yang gambar melingkar. Kalau yang tadi ini gambar yang ini ya, yang di tengah. Kalau yang ini gambar yang paling pojok ya. Yang paling pojok ini modelnya seperti ini. Nah, tapi hasilnya sama. Kita tinggal memilih mau pakai gambar yang mana. Nah, selain itu, project map juga ada variasinya. Misalnya kita ingin melihat bahwa kesulitan tadi itu, kesulitan pemahaman penelitian itu informan siapa saja yang menyatakan seperti itu ya. Jadi kita add project, terus kita awali dari case ya. Kita pilih yang informan 1, 2, tergantung informannya nanti Bapak Ibu. Kalau informannya 10 berarti semuanya nanti dicentang. Ada klik otomatisnya di sini Bapak Ibu. Kalau misalnya mau semua berarti semuanya diklik terus kita oke. Setelah di oke akan muncul seperti ini. Ini baru 2 muncul informannya. Sekarang kita ingin melihat informan 1, 2 ini apa saja yang disampaikan terkait kesulitan dalam melakukan penelitian. Nah, di samping add project ini ada pilihan show associate item ya. Jadi kita klik yang show associate item ini dan akan muncul seperti ini. Di samping kanan akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kita tinggal memblok yang item-item mana yang akan kita lihat. Kita akan konekkan ke informannya. Ini kita blok, terus kita drag ke kolom kosong sebelahnya. Kita drag saja. Kita tarik. Setelah kita tarik, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, sama seperti yang lain, bahwa tampilannya ini bisa di-copy, Bapak Ibu. Jadi ketika di-copy, ya, ketika kita copy dalam bentuk JPEG, maka akan muncul seperti ini. Ya, kita copy di file komputer, sehingga data project map yang seperti ini malah lebih mempermudah kita lagi di dalam pembahasan. Nah, di sini akan kelihatan bahwa informan 1 menyatakan bahwa kesulitan di dalam melakukan penelitian ini 2. Ada 2 hal yang menyebabkan kesulitan dalam penelitian. Yang pertama adalah pemahaman terkait metodenya, dan yang kedua adalah membagi waktu. Nah, sedangkan untuk informan 2, ini ada 3 yang dia sampaikan. Ya, ada pemahaman yang belum optimal, membagi waktu, dan yang ketiga, dana penelitian yang belum optimal. Nah, jadi ini Bapak Ibu untuk gambarnya, semakin banyak informan, maka gambarnya juga nanti semakin banyak. Namun,
kalau bagi saya pribadi dengan menggunakan NVivo untuk penelitian kualitatif, kalau kita menggunakan project map dengan model seperti ini lebih memudahkan kita di dalam melakukan pembahasan. Oke. Oke, baik Bapak Ibu, untuk materi yang telah saya sampaikan ya, mungkin saya dapat simpulkan bahwa data kualitatif itu kita ibaratkan seperti karya seni ya. Softwarenya menyediakan kanvasnya, tapi yang menjadi pelukis itu adalah penelitinya. Ya, jadi kualitas hasil penelitian kualitatif bukan tergantung softwarenya, tapi tergantung kreativitas dan kemampuan berpikir kritis dari penelitinya. Oke, baik Bapak Ibu, itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Ibu Dr. Linda Nur. Ini sangat luar biasa sekali ya Bu, amat detail, sangat bermanfaat untuk kami. Tapi memang seperti biasa untuk pemula itu akan perlu banyak berlatih ya Bu. Ya. Jadi memang ya alhamdulillah tadi kami sudah rekam juga recordingnya, dan memang kami harus berulang-ulang ya, harus berulang-ulang untuk memahami. Latihan. Iya, tapi seperti yang Ibu tadi, kesimpulan dari Ibu tadi bahwa kualitatif itu tergantung imajinasi dan kreativitas dari penulisnya, dari penelitinya. Memang ya itu seperti quotes yang the man behind the gun itu ya Bu. Tapi memang menarik sekali. Terima kasih Ibu, luar biasa sekali. Nah, untuk selanjutnya kita adakan sesi tanya jawab. Kepada yang mau bertanya, silahkan menulis di kolom chat atau ada yang langsung raise hand. Silakan, kita beri waktu sesi tanya jawab sampai dengan 15 menit ya. 15, karena setelah itu kita akan ada azan asar. Kepada peserta, ada yang ingin bertanya? Atau mungkin saya juga ikut bertanya ya Bu. Silakan Bu. Ini apa namanya? Itu kan saya memang perhatikan, saya sudah beberapa melihat artikel, saya juga sedang menjaring referensi. Banyak sekali memang di bidang kesehatan menggunakan kualitatif ya Bu. Banyak kualitatif banyak digunakan oleh bidang kesehatan, dan kemudian bagaimana Bu? Apakah pada saat mengajukan artikel untuk jurnal yang kita tulis ada sering dipertanyakan atau langsung, karena memang ada sebagian researcher memang melihat bahwa kualitatif itu banyak subjektifnya seperti itu, dan ini tools ini saya kira ini sangat bisa dipertanggungjawabkan, lebih kredibel ya Bu ya dengan menggunakan NVivo ini. Jadi menurut Ibu dengan menggunakan NVivo ini menurut pengalaman Ibu banyak dikomplain atau dikritisi oleh editor dari jurnal gitu Bu? Ya baik. Untuk aplikasi sendiri Bu, untuk aplikasi NVivo ya. Jadi kebetulan untuk kalau jurnal yang setingkat Scopus, saya baru memulai Bu dengan NVivo. Nah, namun kalau saya mengikuti beberapa kali penelitian terkait jurnal internasional, dan kalau salah satu upaya agar jurnal kualitatif kita itu dalam tanda kutip diterima ya Bu ya, karena itu pemahaman tadi Bu, penelitian kualitatif itu banyak yang menyatakan itu subjektivitas. Jadi kalau menurut saya Bu, kita mencari jurnal-jurnal itu yang memang menerima penelitian kualitatif.
Jadi kalau saya seperti itu, dan kalau yang dengan menggunakan NVivo, bagi saya itu lebih kredibel Bu, karena di situ kan kita bisa memasukkan tadi data audio. Misalnya ketika mereka minta mengecek ini buktinya mana, kita bisa kirim audionya, terus misalnya kita perlihatkan contohnya itu kalau penelitian kualitatif dengan menggunakan tools ini. Kalau menurut saya, walaupun saya belum baru memulai ke Scopus, itu bisa lebih diterima, Bu. Ya, setuju Bu. Terima kasih jawabannya. Ini saya coba ada baca di chat. Bentar. Apakah NVivo bisa digunakan untuk penelitian SLR atau Systematic Literature Review? Ya, ya, baik, sangat bisa Bu. Jadi di NVivo itu malah kalau penelitian SLR itu malah lebih terstruktur Bu, ya. Jadi nanti kalau mungkin bisa saya izin share dulu ya. Saya coba share dulu. Nah, Bapak Ibu kalau melihat di sini ya, kalau melihat di sini kan ada data, file, dan ada file klasifikasi. Ya, jadi kalau misalnya kita mau melakukan penelitian SLR, ya, jadi file-file PDF ya, kan kita mau review jurnal Bu ya, sehingga kita masuknya di sini Bu, kita masuknya di file klasifikasi. Maaf Ibu, ini Ibu share ya? Ini belum kelihatan Bu. Oh, sorry. Bentar. Sudah Bu, Sudah. ya. Nah, ini Bapak Ibu di dalam software NVivo ini kan tadi untuk menyimpan data itu ada file klasifikasi ya. Jadi ada file klasifikasi. Jadi di sini di file klasifikasi ini lebih cocok kalau kita menggunakan untuk penelitian SLR ya. Jadi misalnya kita mau memasukkan semua hasil-hasil jurnal ya. Kita sudah memasukkan data-data artikel itu kita masukkan di dalam file klasifikasi. Jadi klasifikasinya misalnya topiknya apa. Terus misalnya kita mau meneliti tentang gaya kepemimpinan misalnya Bu ya di SDM. Terus di sini di file klasifikasi kita bisa klasifikasi artikel-artikel apa saja misalnya yang membahas gaya otoriter. Gaya otoriter kita buat file klasifikasi sendiri. Oh, ini artikel untuk gaya otoriter. Oh, yang ini file untuk misalnya yang laissez-faire misalnya. Dan sumbernya dari mana, tahun berapa, kita bisa buat klasifikasi file di dalam file klasifikasi ini. Sama seperti tadi kita membuat karakteristik informan tadi, Bu. Jadi sangat menarik kalau misalnya kita menggunakan aplikasi ini untuk penelitian SLR, Bu. Terima kasih. Mungkin tadi ada yang bertanya sudah terjawab ya. Ini Bu ada pertanyaan lagi. Bu, codingnya pakai terminal command prompt? Oh tidak Bu, langsung codingnya pakai coding biasa Bu, langsung di aplikasinya, di aplikasi NVivo, di softwarenya. Oh, jadi langsung di softwarenya ya.
Oke. Kepada yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Bu Visi, izin. Ya. Bu Dokter, Ya, Bu Linda, mungkin bisa ditampilkan Bu, Ibu share screen aplikasinya kita buka. Sekedar apa tuh praktek langsung tadi, coding-coding tadi Bu. Query itu bagus yang awan kata. yang mana Pak? Ibu bisa buka aplikasinya enggak? Oh ya, bentar. Ya. Jadi biar langsung teman-teman ini melihat seperti apa pemakaian daripada tool Envivo. Ya, bentar. Bapak Ibu teman-teman mungkin bisa dicoba dulu yang trialnya ya, 14 hari itu free itu tidak berbayar ya, free Ya, trialnya itu. ya kalau untuk file yang free itu ada Pak, tapi pakai time limit Pak, pakai batas waktu. Ya, Bentar. Bentar, dulu. Bentar Pak, saya coba. Dan untuk Vivo ini Bapak Ibu kita bisa gunakan walaupun dalam posisi offline, tidak menggunakan jaringan internet. Agak lama ini. Oke, coba share screen. Info. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Bu. Lihat. Ya. Ya, jadi ini kalau tampilan untuk Envivo yang 12 plus. Ya, jadi tadi kita mulai dari blank project ya. Kalau misalnya kita mau membuat project baru, ya, kita klik 2 kali. Aduh, coba saya. Nah, itu memang kalau dibuka lagi saat Zoom ini memang agak lalot. Oke, kita buka yang ini saja, Bapak. Oke, kita buka yang sudah ada tadi ya. Misalnya kita sudah buka dan tampilan awal di Envivo itu model seperti ini, Bapak Ibu. Di sini yang tadi di menu file ini adalah semua sumber data yang kita punya itu kita simpannya di sini, ya. Jadi kita bisa di file, terus kita klik kanan ya. Tadi new folder misalnya di sini ada studi lapangan misalnya. Nah, itu akan muncul di folder file studi lapangan. Dan setelah kita sudah buat rumahnya, baru kita lanjut ke import datanya. Jadi ketika kita klik import, ini akan muncul file ya. Jadi kita klik saja filenya. Nah, terus kita tinggal milih. Nah, ini saya coba kasih contoh file audio ya, file audio misalnya yang ini ya, file in-depth interview. Ini langsung import saja. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, kalau ini kan belum ada rumahnya, ya, belum ada rumahnya tadi hasil rekaman. Jadi boleh kita buat rumahnya. Soalnya di sini rekaman audio.
Ini kita bisa klik di sini, terus nanti kita bisa simpannya di sini. Bisa. Sehingga ketika kita klik rekaman audio akan muncul interview. Nah, dan ini Bapak Ibu kalau misalnya rekaman ini Bapak Ibu mau langsung transkrip datanya di software ini bisa juga. Ya, namun kalau saya lama karena untuk software ini setiap 15 menit itu ada perintah save-nya. Apakah akan di-save, apakah akan di-save sehingga kalau menurut saya atau bagi saya sendiri itu kurang kurang efisien sehingga saya transkripnya di luar dulu. Nah, ketika kita klik 2 kali di in-depth interview maka akan muncul di sebelah sini ya, di sebelah kanan akan muncul hasil rekaman. Nah, ini adalah kolom yang disiapkan untuk kita mengedit. Kita editnya di sini. Nah, ini kita coba play Bapak Ibu ya. Apa kesulitan Bapak dalam melakukan penelitian secara umum dan penelitian mixed method secara khusus? Saya sangat merasa kesulitan dalam menganalisis Jadi data kita kualitatif kita dengan boleh software. menuliskan di Dan sini. saya alami Cuma sulit lama. sekali ya membagi waktu dalam ya, melakukan penelitian dan tujuan pengajaran. Kemudian bagaimana kira-kira strategi Bapak sebagai kaprodi dalam pengembangan riset? Nah, Sebagai kaprodi, saya ya. Jadi Bapak Ibu, kalau untuk yang hasil rekaman boleh juga kita masukkan di sini. Cuman kalau saya sendiri ini kerjanya lebih lama ya karena setiap 10 menit ada notifikasi apakah akan di-save ya. Jadi itu kalau menurut saya lebih kurang efisien. Sehingga saya transkripnya itu hasil rekaman itu saya coba ketik di Word dulu sehingga tinggal kita import filenya itu lebih mudah. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ini ya Bu, harus sebaiknya gitu ya mungkin. Kalau ini kan kalau kita masukkan data ini in-depth interview langsung itu kan berarti data mentahnya ya. Ya, Data mentahnya. Tapi mungkin ya resikonya berarti kita memang harus teliti ya Bu. Kalau misalnya kita harus mendengarkan dulu terus kemudian kita menyimpulkan. ya. Ya, memang harus teliti kalau misalnya kita tergantung researchernya. Kalau researchernya nanti ternyata ada kata yang hilang begitu ya. Dikhawatirkan seperti itu. Ya. Jadi lebih untuk amannya dikerjakan di file tersendiri, terus kita kalau kita mengkopikan lebih mudah Bu ya. Jadi misalnya ini tampilan yang tadi, misalnya di hasil wawancara, ini karena kita sudah copy seperti ini di Word Bu, jadi kita di dalam mengcoding itu sudah lebih mudah Bu. Iya betul. Mudah. Kalau bagi saya yang model seperti ini lebih mudah ketimbang yang tadi data mentah hasil rekaman, terus kita menuliskan di software ini itu lebih lama Bu. Ya, tapi tergantung Bapak Ibu. Kalau mau mencoba langsung silahkan. Cuman kalau bagi saya sendiri itu kurang efisien karena setiap 10 menit itu ada notifikasi. Ada muncul terus notifikasi apakah ingin di-save, apakah ingin di-save seperti itu Bu. Oh, begitu ya. Menarik sekali ya, Bu. Dan mungkin sekedar informasi Bapak Ibu ya, jadi untuk yang NVivo 15 ya, namun saya juga belum dapat softwarenya. Dan kalau NVivo 15, kalau hasil in-depth interview tadi itu bisa langsung diketik sendiri langsung muncul tampilan rekamannya. Sama kayak di aplikasi yang biasa kita membaca suara tuh
sudah karena dia sudah menggunakan NVIPO 15. artificial intelligence. Jadi misalnya seperti yang di YouTube itu kan sering itu ya Bu, banyak apa namanya wawancara atau seperti itu, terus di bawahnya tuh langsung ada tertulis kata-kata seperti itu ya Bu. Iya, saya juga belum pernah lihat Bu yang NVIPO 15, cuman beberapa kali lihat yang di dapat informasi memang yang NVIPO 15 itu bedanya dengan NVIPO 12, dia bisa membaca audio Bu. Oh begitu, menarik ya. Ya, namun kalau saya sendiri Bu, walaupun kita sudah menggunakan aplikasi ya, kan kalau sekarang walaupun tidak di software ini ada kan ketika ada audio, terus ada juga aplikasi yang bisa membaca sendiri hasil rekaman ya. Nah, namun kemarin ada teman pernah coba, itu biasanya ada yang disampaikan informan itu berbeda dengan hasil ketikannya. Iya Biasanya betul. Itu berapa besar kemungkinan seperti itu memang. ya karena kan yang mendengarkan Bu robot Bu ya aplikasi Betul kan betul. beda dengan pendengarannya manusia Bu. Iya. Iya. Jadi memang kalau begitu memang menurut saya memang harus kita dengarkan sendiri terus kemudian ditulis ulang gitu ya, ditulis ulang supaya tidak ada kata yang tertinggal, kata penting yang tertinggal. Karena memang seperti kita lihat di YouTube atau di mana di biasanya terjemahan di bawahnya itu suka hurufnya beda gitu kan, tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh informan. Iya Bu. Ya itulah Bu ya secanggih-canggihnya aplikasi Betul. lebih canggih sebenarnya Manusia. manusia Bu. Jadi mungkin ini apa namanya good news buat kita bahwa masih ada pekerjaan untuk kita. Jangan takut untuk kehilangan pekerjaan gitu ya Bu ya, kesimpulannya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini Assalamualaikum teman-teman Ibu ya. Visi. Oh ya, Ibu Ramisa silakan. Ya, boleh nanti kalau sudah terakhir dikasih kita PDF-nya Bu? PDF. Boleh nanti Pak. Nanti oh ini maksudnya recordingnya ya? Ya Bu, nanti kan dikasih di grup gitu. Ya oke. Ya memang perlu untuk didengarkan pelan-pelan dan banyak latihan. Iya Bu. Makasih Bu, makasih Bu Linda. Makasih Bu. Mungkin kalau misalnya tidak ada kita tutup, ya. Kita tutup saja. Bagaimana Pak, Bapak Kepala LPPM? Ada yang ingin disampaikan lagi? Baik. Ibu Dr. Linda, apa sudah semua materi Bu? Iya Pak, siap sudah Ya? Pak. Iya. Ya, ini memang agak berat-berat Bu. Pemahamannya harus pelan-pelan. Tapi paling tidak kita sudah mencoba mengenalkan kepada Bapak Ibu dosen dan mahasiswa. Insya Allah mungkin kita bagaimana teknisnya Bu untuk yang akan software instalasi yang untuk berbayar itu seperti apa, nanti mohon infonya ya lewat Japri. Kita akan coba koordinir Bapak Ibu dosen atau mahasiswa yang ingin aktivasi softwarenya. Ya, tentu yang premium ya. Kalau yang trial itu silakan dicoba-coba sendiri. Dan di awal harapan kami Bapak Ibu dosen peserta bisa pendalaman banyak sekali link-link ataupun kanal-kanal media sosial untuk pembelajaran daripada NVIPO. Ini menarik kalau memang kita sudah menguasai. Itu mungkin Bu Dr. Linda. Ya. Bu Visi sudah cukup? Ya. Jangan lupa untuk peserta silakan mengisi linknya di chat
berikut sudah disampaikan untuk mendapatkan sertifikat materi dan rekaman kegiatan. Jangan lupa untuk mengisi di link yang sudah kami berikan. Mungkin tidak ada lagi yang kita tanyakan. Jika tidak ada, kita akhiri pertemuan ini. Sungguh sangat bermanfaat pertemuan ini ya bagi kami. Terima kasih banyak Ibu Dr. Linda Nur. Semoga bisa menjadi amal jariah buat Ibu ya Bu. Dan mudah-mudahan sungguh menambah wawasan bagi kami. Insya Allah kami akan mencoba mempraktekkan dan mencoba untuk berlatih untuk menggunakan ini. Karena sepertinya kalau saya lihat memang semakin populer ya, kualitatif. Dengan mengingat bahwa biaya untuk biaya penelitian untuk kuantitatif itu lebih mahal karena respondennya jumlahnya banyak. Ya. Terima kasih banyak Ibu Dr. Linda Nur. Terima kasih banyak juga para peserta yang telah mengisi link dan silakan menunggu nanti sertifikat materi dan rekaman kegiatan akan kami bagikan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mari kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bu Jangan Visi, lupa Ibu ya. Visi. Ya. Saya belum mengisi linknya Bu Visi. Oh iya, silakan Tadi ini sempat login. betul, silakan ada di kolom chat. Nggak ada Bu Visi, tadi sempat kelopot soalnya. Ini di kolom chat ini ada. Saya ini lagi, saya share lagi ya. Ya. Oke. Sudah semua ya? Oke. Dr. Linda, terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai berjumpa di kegiatan berikutnya. Ini mau wih. Anak lima. Hah? Tapi anak. Siapa di borong cek? Urunan sama itu temannya Mita. Anak adik anak. Kecil. Mama masuk itu di bekas tahu.